Torang dari Manado bertekad sehatkan jantung anak Indonesia. Jadi senang sekali hari ini kami kembali lagi di sini untuk bincang-bincang mengenai penyakit jantung bawaan. Nah, kegiatan kali ini disponsori oleh instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Kandung Manado, kemudian bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Manado dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Cabang Manado. Nah, di kesempatan kali ini kembali lagi Torang tiga. Ada Dr. David Kaunang, spesialis anak konsultan jantung anak. Terima kasih Dr. Moni. Halo dok. Kemudian ada Dr. David Loworuntu, spesialis anak konsultan jantung anak. Dan saya sendiri Dr. Moni Roti, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan jantung anak juga. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ini kenapa kita berkumpul lagi di sini. Nah, di bulan Februari ini, khususnya pada tanggal 7 sampai 14 Februari itu, kita kenal sebagai, di seluruh dunia ya ini, dikenal sebagai Congenital Heart Disease Awareness Week, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat, terlebih orang tua, untuk lebih menyadari mengenai penyakit jantung bawaan. Kita harus mewaspadai apa itu penyakit jantung bawaan, gejala-gejalanya seperti apa, kemudian banyak atau tidak sih, dan ternyata memang banyak di sekitar kita, dan perlu sekali kita ketahui sehingga kita dapat menangani atau mendeteksi lebih dini penyakit jantung bawaan, sehingga anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu dapat kita istilahnya selamatkan ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung berdiskusi sedikit ini. Mungkin banyak yang masih belum tahu apa itu penyakit jantung bawaan. Dr. David mungkin boleh menjelaskan lagi ke pemirsa-pemirsa yang menonton untuk apa itu pengertian penyakit jantung bawaan, dok? Baik, para pemirsa sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, dan juga mungkin ada medis, para medis tenaga kesehatan lainnya. Jadi penyakit jantung bawaan adalah suatu penyakit atau kelainan yang diderita oleh seorang bayi atau seorang anak sejak lahir. Jadi begitu lahir sudah dari dalam kandungan sudah menderita penyakit jantung bawaan itu. Beda dengan penyakit jantung didapat. Kalau didapat dia lahir normal, tapi dalam perjalanan hidupnya kemudian mengalami penyakit jantung. Itu ada dua tipe. Ada yang tipe sianotik yang bahasa di awam katakan tipe biru, ada yang tipe non sianotik atau yang tipe tidak biru. Nah, itu mengenai apa itu penyakit jantung bawaan. Iya. Mungkin untuk Dr. David Loworuntu banyak atau tidak dok penyakit jantung bawaan? Alias bagaimana prevalensi mungkin ya dok? Ya, jadi angka kejadian ya Dr. Moni. Iya, angka kejadian. Ya memang kalau kita lihat secara teorinya memang angka kejadian itu dari 1000 bayi kelahiran bayi itu ada 10 sampai 12 itu lahir dengan jantung bawaan. Banyak ya dok? Gitu. Lumayan banyak. Jadi kalau kategori kita mengecilkan lagi, dari 100 bayi yang lahir ada 1 sampai 2 itu kira-kira ada jantung bawaan. Ya. Jadi lumayan Dr. Moni. Ya. Banyak ternyata, angka kejadiannya lumayan tinggi kalau mau dibilang. Dan memang dari semua kelainan bawaan yang ada, itu memang kelainan jantung bawaan yang paling sering didapat. Jadi kayak bibir suming itu kan bawaan juga Dr. Moni ya. Tapi angka kejadiannya lebih sedikit dibandingkan PJB, jantung bawaan. Gitu. Jadi, ya makanya kita harus penting untuk memeriksakan anak, kondisi anak. Nah, melanjutkan yang tadi, makanya banyak orang yang bertanya, oh kalau dia angka kejadiannya itu banyak. Nah sekarang bagaimana kita cara mengetahui bagaimana apakah anak ini ada PJB atau tidak? Apa gejala-gejala yang perlu diwaspadai oleh orang tua, dok? Jadi begini, kalau gejala-gejala, memang ada gejala-gejala yang pada waktu lahir, pada bayi kadang-kadang tidak terdeteksi, oh anak saya menderita kelainan jantung bawaan. Nah, sering waktu lahir di rumah bersalin atau rumah sakit diperiksa oleh dokter anak. Nah, dibilang kalau ada penyakit jantung bawaan.
Tiba-tiba kok pada saat mau kontrol imunisasi atau kebetulan sakit di usia 2 bulan dan seterusnya, baru ketahuan. Si dokter mendeteksi, Bu, anak ibu ada mengalami penyakit jantung bawaan. Kaget kan orang tua. Oh, kan waktu lahir diperiksa oleh dokter spesialis anak, malah juga konsultan neonatologi. Kok sekarang bilang penyakit jantung bawaan? Gimana ini ya? Jadi begini, pada saat lahir itu tekanan di paru masih tinggi sehingga tidak menimbulkan gejala. Dokter memeriksa tidak terdengar bising jantung. Bukan berarti dokternya salah memeriksa. Jadi jangan salahkan dokternya ya itu. Betul. Begitu mulai usia biasanya di atas 8 minggu ya, tekanan paru berangsur turun, baru terdengar bising, tampak gejala, nah itu baru nampak. Saya juga pun sebagai konsultan jantung anak, kalau misalnya pada bayi baru lahir kadang-kadang kita tidak bisa terdeteksi adanya. Nah, gejala-gejala yang spesifik, kalau pada bayi biasanya orang tua akan mengeluh, oh dok, anak saya kalau menetek cepat berhenti dibanding anak yang seusia dia. Kemudian kok anak malas minum susu susah, makan tidak ada nafsu makan, atau kalau anak lebih besar nafsu makan berkurang. Kemudian akhirnya terus menerus anak saya kok tampak kurus. Gagal tumbuh gitu ya. Iya, akhirnya lama kelamaan jadi gizi kurang, gizi buruk, growth faltering kalau istilah kerennya. Jadi pertumbuhan itu terhambat. Kemudian bisa juga dia bila beraktivitas dibanding anak sebayanya itu cepat lelah. Dan yang paling sering itu anak minggu ini batuk pilek, 2 minggu lagi ke dokter batuk pilek, karena sering mengalami infeksi saluran. Ada juga dok yang ini lahir biru dok. Barangkali dokter ini nih. Jadi orang-orang lihat kenapa ada anak dia boleh jalan-jalan tapi dia tampak biru. Mungkin dokter David bisa jelaskan gitu. Jadi memang yang tadi yang dokter David Kaunang bilang, ada yang tipe yang biru, ada yang tidak biru. Yang tadi dokter David Kaunang bilang itu yang tipe tidak biru. Nah kadang itu yang susah dideteksi, itu yang maksudnya dokter David Kaunang. Kadang terlihat seperti anak normal, bayi normal waktu lahir. Tapi kalau yang biru itu biasanya kita bisa evaluasi dari lahir. Jadi kadang bayinya lahir tenang, minumnya bagus ya, nggak ada masalah, tapi jari tangan bibirnya biru dok. Itu mungkin orang tua harus waspada kalau misalnya terutama jari tangan dan bibirnya biru ya. Jadi ada baiknya langsung diperiksa. Karena kadar oksigennya kadar rendah, oksigennya rendah. Gitu. Baiklah. Nah berarti makanya ini mungkin tadi dokter David sudah menyatakan bahwa penyakit jantung bawaan itu terkadang ada yang asimptomatik atau tidak bergejala, makanya butuh sekali pemeriksaan berkelanjutan terutama untuk pada anak-anak ya. Nah dan sekarang terutama di rumah sakit Kando nih, kira-kira pemeriksaan apa yang sudah bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan biar orang tua lebih waspada? Jadi kalau kita ya dokter dulu belajar kan yang paling utama adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, tanya jawab, riwayat penyakit, ditunjang dengan gejala-gejala. Tapi seperti saya katakan tadi, kadang-kadang anamnesis dan pemeriksaan fisik kita tidak bisa mendeteksi. Sekarang kita mulai menerapkan dari unit kerja koordinasi UKK, Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang namanya pemeriksaan untuk mendeteksi adanya lebih ke arah critical congenital heart disease dengan screening menggunakan pulse oximetry. Pada bayi baru lahir pada usia 24 sampai 48 jam, kita memeriksa saturasi dengan menggunakan pulse oximetry pada tangan kanan. Kalau di istilah kerennya bilang preduktal. Kemudian pada salah satu ekstremitas yang istilah kerennya bilang postduktal. Nah, kalau ada perbedaan saturasi di atas 3 antara preduktal dan postduktal jadi 4% ke atas, kemungkinan besar ada critical congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan yang kritis. Atau misalnya salah satu dari preduktal atau postduktal itu di bawah 90, nah itu kemungkinan ada critical congenital disease, atau dua-duanya, preduktal dan postduktal itu di bawah 95.
Nah, harus hati-hati itu pada screening awal. Ditambah dengan gejala-gejala yang saya sudah sampaikan tadi kalau anak lebih besar. Kemudian kalau sekarang bisa dirujuk ke kalau center atau rumah sakit yang ada ekokardiografi. Nah, itu secara definitif begitu di eko langsung oh Bu, anak ibu atau anak bapak ini ada kebocoran atau defek di daerah mana, itu langsung cepat dideteksi. Iya. Kalau di Kando sudah tersedia itu. Bahkan semuanya. kalaupun sudah terdeteksi, bukan hanya deteksi juga, sudah ada penanganan. Istilah awam jantung bocor misalnya, ada defek, itu sudah bisa dilakukan penutupan. Barangkali itu, Dokter. Iya. Mungkin ada tambahan, Dokter David? Nah, kayaknya Cukup semua ya itu. penanganan Yang semua. paling penting ditanggung BPJS. Iya, itu yang utama. Iya. Nggak keluar biaya. Tidak perlu keluar biaya, jadi tidak usah takut ya, Iya. para orang tua. Nah, sudah setelah anak ini sudah kita ketahui atau kita diagnosis sebagai penyakit jantung bawaan, entah itu dia biru ataupun tidak biru. Sekarang bagaimana atau begini, ada orang-orang yang bertanya apakah anak ini bisa sembuh, dia bisa sembuh sendiri, atau apakah harus ada penanganan yang khusus dalam tanda kutip untuk penyakit jantung bawaannya ini. Bagaimana pendapat Dr. David? Ya. Jadi untuk penanganannya, jadi ada yang dapat kalau defek ya, ada kebocoran, ada yang bisa menutup secara spontan, ada yang bisa kita lakukan dengan cara intervensi. Nah, intervensi ada dua atau kita sebut dengan pengobatan definitif, ada yang transkatheter intervention, ada yang melalui surgery atau operasi. Ya. Barangkali Dr. David akan mendapatkan lebih jelas. Karena hal ini sudah bisa kita lakukan di RSUP Kando, ada tim, ada Dr. David Oruntu, ada Dr. Monik, ada saya, dan ada tim anestesi, ada rehabilitasi, ada keperawatan, dan semua. Kita satu tim ya. Ya, jadi memang kalau dulu, mungkin zaman dulu ya Dok ya, kalau anaknya divonis sakit jantung, orang tua pasti berpikir sudah tidak ada obatnya. Kalau dulu ya, berpikir begitu. Cuma sekarang memang seiring berkembangnya teknologi, dan di rumah sakit Kando juga sudah bisa kita kerjakan yang Dr. David Kaunang bilang tadi. Jadi memang awalnya bisa kita tunggu, pada beberapa kasus bisa kita tunggu. Tapi ada beberapa kasus yang kompleks, biasanya harus segera dilakukan tindakan. Apa itu secara kateterisasi atau operasi. Memang obatnya cuma dua, dan memang Dr. Monik ya. Hanya bisa dilakukan secara kateterisasi atau tidak bisa hanya operasi. dengan minum obat. Tidak bisa dengan obat minum ya. Karena kan kalau lubang di dalam jantung itu belum ada obat yang bisa bikin buat itu lubang tertutup ya. Nah, memang keunggulannya, ada keunggulan dan kekurangannya di antara dua ini. Kalau kateterisasi biasanya kita minimal invasif ya. Rata-rata pasien setelah tindakan besoknya boleh langsung pulang ya. Kalau operasi ya, karena dia namanya operasi ya, jadi dadanya harus dibelah. Jadi mungkin setelah operasi dia belum bisa langsung pulang karena kan harus penyembuhan luka dan lain-lain. Tapi dua-dua ini sebenarnya sudah bisa dikerjakan di rumah sakit Kando, baik operasi ataupun kateterisasi ya. Jadi yang untuk kateterisasi itu yang seperti itu ya Dok, yang ada lubang di dalam dinding jantungnya itu, terus kita pasang alat macam payung begitu. Ya, alat. Dan tentunya untuk menentukan apakah dia harus dioperasi atau bisa ditutup tanpa operasi alias dengan kateterisasi, itu butuh pemeriksaan atau deteksi yang tepat. Betul. Karena tidak semua jenis penyakit jantung bawaan dapat kita tutup dengan kateter. Ada beberapa yang memang harus dilakukan dengan operasi. Nah, mungkin sedikit kembali tadi Dok yang dikatakan dia bisa menutup sendiri, itu kira-kira kalau orang tua bertanya boleh tunggu sampai usia berapa? Dan kira-kira yang jenis yang mana Dok itu? Ya mungkin kalau rata-rata sih kita biasanya menunggu sampai 2 tahun. Itu pun hanya beberapa kasus. Contoh seperti ASD, VSD, PDA itu maksimal biasanya kita tunggu sampai 2 tahun. Itu pun ya kita melihat kalau misalnya berat badannya sudah mulai tidak naik, sudah mulai ke arah gizi kurang atau gizi buruk, tanpa menunggu 2 tahun pun sebenarnya bisa kita langsung lakukan intervensi.
baik ada gejala gagal ya jantung atau udah ada gejala gagal jantung, atau dia sering batuk pilek, sering pneumonia, infeksi paru, tanpa harus menunggu 2 tahun, bisa kita langsung intervensi. Kalau bayi anaknya stabil sih maksimal biasanya kita sampai 2 tahun gitu tuh. Gitu. Baiklah. Nah dok, mungkin tadi sudah banyak kita bicara mengenai penanganannya, dan sekarang pertanyaan penting, apakah penyakit jantung bawaan ini bisa dicegah dari faktor resiko atau apa dok? Bagaimana? Baik. Jadi Dokter Moni benar ya, orang tua itu sering bertanya apakah di praktek, di tempat pelayanan kesehatan, bagaimana supaya kalau dapat anak lagi tidak akan menderita seperti itu. Jadi memang secara teori penyebab daripada kelainan jantung bawaan itu belum diketahui dengan pasti. Tapi ada teori-teori yang menghubungkan. Pertama, mendapatkan keturunan untuk ibu di atas 35 tahun. Makanya diharapkan jangan hamil di atas 35 tahun supaya tidak ada mutasi-mutasi genetik, perubahan-perubahan kromosom. Kemudian teori yang lain menyatakan ada efek teratogenik. Jadi minum obat-obatan yang bukan dari dokter ya. Kalau dari dokter tidak masalah. Di usia kehamilan di bawah 3 bulan atau trimester pertama kehamilan. Kemudian ada juga faktor infeksi, misalnya infeksi TORS, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Nah itu sering kalau apalagi toxoplasma, binatang peliharaan, kucing. Makanya kalau lagi hamil ya jangan pegang kucing di rumah. Piara binatang. Tetapi paling penting untuk pemeriksaan laboratorium sebelumnya, sebaiknya sebelum hamil berkonsultasi dengan dokter kebidanan kandungan untuk pemeriksaan TORS. Misalnya ada TORS, jangan takut, diobati dulu, baru hamil. Tidak menderita, baru hamil. Perlunya vaksin juga mungkin ya sebelum untuk pada masa kehamilan dok. Jadi sebenarnya kalau vaksinasi untuk mencegah kelainan jantung bawaan sih sebenarnya tidak secara langsung ya. Mungkin kalau ada faktor infeksi seperti pada ibu hamil itu secara tidak langsung bisa berhubungan ya. Jadi para ibu-ibu atau calon ibu nanti harus mewaspadai yang sudah dikatakan oleh Dr. David, juga mungkin merokok, alkohol ya dok gitu. Yang diabetes harus terkontrol juga ya seperti itu. Nah, baiklah, sekarang ada juga yang bertanya bagaimana harapan hidup. Jadi kalau misalnya anaknya ini menderita penyakit jantung bawaan, apakah dia sudah pasti misalnya dia tidak akan hidup lama nih. Jadi kira-kira bagaimana harapan hidupnya? Memang yang tadi seperti saya bilang, kalau dulu itu biasanya kalau sudah divonis anaknya sakit jantung itu biasanya orang tua sudah berpikir pasti harapan hidupnya so pendek, pasti akan meninggal kan anaknya. Cuma kalau sekarang kalau kita lihat seiring perkembangan, apalagi kalau anaknya sudah dilakukan intervensi atau operasi, biasanya sih harapan hidupnya akan seperti anak normal ya. Dia akan bisa beraktivitas seperti anak normal. Kecuali kalau kita memang belum melakukan apa-apa untuk masalah jantungnya. Tapi kalau sudah di terapi sih aman sih harusnya. Aman. Jadi tidak perlu takut. Jangan, soalnya ada pengalaman ya beberapa orang tua mungkin, aduh dok, nanti kita tunggu dulu ya dok. Sekarang belum siap, tahun depan. Nah mungkin pada saat itu ketika jadi misalnya sekarang anaknya ini bisa ditutup dengan kateter misalnya, atau bisa dilakukan operasi, mungkin tahun depan ketika tekanan paru sudah meningkat, berbeda walaupun lagi. Orang tuanya sudah mau, dokternya yang belum bisa harus jadi tidak usah takut, jangan takut untuk memeriksakan anak dan juga melakukan apa yang disarankan oleh dokter ya. Dan yang paling penting semuanya bisa gratis ditanggung oleh BPJS. Oke, nah kita sudah bicara banyak tadi mengenai penyakit jantung bawaan. Mungkin ada kesimpulan apa yang kira-kira atau kata-kata untuk para penonton di rumah atau di mana saja? Jadi para pemirsa sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi kalau kita
di anak kita atau cucu kita, ponakan atau siapa saja mengalami kelainan jantung bawaan, jangan takut. Sekarang bisa didiagnosis dengan secara cepat dan bisa dilakukan penanganan yang tepat. Di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando, Manado, ada Dr. David Oruntung, ada Dr. Monik Roti, ada saya David Kaunang. Kami selalu siap melayani anak-anak dengan kelainan jantung bawaan dengan segenap hati. Ya. Ya. Baiklah. Mungkin ada tambahan dari Dokter David? Cukup. Ya. Oke, kali ini sampai di sini saja. Nanti mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya, kita akan bahas lagi mengenai penyakit jantung bawaan, mungkin lebih detail lagi. Dan ada apa, Dok, terakhir? Ini mau menyapa para pemirsa sekalian. Torang dari Manado bertekad sehatkan jantung anak Indonesia.